Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Kemal Bashir Ramadan. Di presentasi ini saya akan membahas analisis kinerja bisnis toko roti. Jadi pembahasan ini menggunakan pendekatan Business Intelligence Analysis. Jadi saya tidak hanya melihat berapa penjualannya, tetapi juga melihat biaya produksinya, yang terbuang berapa, kemudian profit dan dampak dari strategi efisiensi yang diterapkan pada toko roti ini. Di slide ini, saya mulai dari gambaran bisnisnya terlebih dahulu. Jadi, toko roti ini sebenarnya punya alur operasional yang cukup umum. Dimulai dari bahan baku, lalu masuk ke proses produksi roti, kemudian itu penjualan. Setelah itu datanya itu dibaca melalui dashboard bisnis intelijen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah bisnisnya sudah berjalan dengan baik, apakah strategi efisiensi produksi memberi dampak, dan bagaimana data kita bisa membantu pemilik usaha mengambil keputusan. Jadi dashboard di sini berfungsi sebagai alat bantu, bukan cuma menampilkan angka, tetapi juga membantu kita memahami kondisi bisnis secara lebih jelas. Untuk fokus analisis, saya menggunakan beberapa indikator utama. Pertama, ada revenue, yaitu nilai penjualan. Kedua, ada modal produksi, terutama COGS dan batch produksi. Ketiga, ada loss atau waste, yaitu pemborosan dari proses produksi. Lalu ada profit, yaitu laba bersih yang didapatkan. Terakhir juga ada efisiensi, yaitu seberapa baik operasional toko dalam mengelola produksi dan juga biaya-biayanya. Dari tampilan awal ini terlihat bahwa turun cukup besar. Sebelumnya Wasta itu berada Pak di angka 27,6%. Lalu setelah strategi diterapkan turun menjadi 11,6%. Ini menjadi salah satu temuan penting dalam analisis ini. Sekarang kita masuk ke kondisi before-nya. Jadi kondisi sebelum strategi efisiensi itu diterapkan. Pada periode before, total revenue toko sebesar 484.702.500. Profitnya sudah positif, yaitu sebesar 229.439.000. Net marginnya juga cukup baik, yaitu di angka 47,3%. Tapi masalahnya itu sebenarnya ada di WASA, yaitu pemborosan biaya. Average WAST itu masih berada di angka 27,6%. Angka ini cukup tinggi karena berarti masih ada bagian produksi yang belum benar-benar optimal. Jadi kondisi before ini bukan berarti bisnisnya itu buruk. Bisnisnya sudah untung, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan profit dengan cara menekan pemborosan dan biaya produksi. Di slide ini, kita lihat lebih detail kenapa kondisi before belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah biaya produksi yang masih cukup besar. CLGS before tercatat sebesar 106.973.000. Selain itu, wasta rata-ratanya juga masih tinggi, yaitu di angka 27,6%. Sebenarnya walaupun profitnya sudah mencapai 229.439.000. Margin masih bisa ditingkatkan. Penyebab utamanya bukan karena penjualannya yang rendah, tetapi karena produksi yang belum sepenuhnya efisien. Di sini bisa dilihat bahwa masalah utama ada pada pengaturan batch produksi. Kalau batch produksi lebih disesuaikan dengan kebutuhan harian, wasnya bisa ditekan dan profit bisa naik. Slide ini Slide ini menjelaskan strategi perubahan yang dilakukan tentunya. Strateginya cukup sederhana, data penjualan tetap digunakan seperti sebelumnya, yang diperbaiki adalah cara mengatur batch produksi harian. Dengan batch yang lebih rapi, jumlah produksi bisa lebih efisien dan dengan kebutuhan. Kalau produksi lebih sesuai, waste akan turun. Ketika waste turun, COGS juga ikut turun. Akhirnya profit bisa naik. Yang penting, kenaikan profit ini bukan berasal dari menaikkan revenue atau mengubah data penjualan. Revenue tetap sama, kenaikan profit berasal dari penghematan biaya produksi. Dampaknya itu cukup jelas. Batch berkurang sebanyak 171, produksi berkurang 17.100 roti, dan saving COGS mencapai 19.398.000. Setelah strategi ini diterapkan, hasilnya terlihat di dashboard after. Total revenue tetap sama, yaitu di angka 484.702.500. Tetapi profit naik menjadi 248.837.000
Net margin juga ikut naik menjadi 51,3%. Selain itu, average waste-nya juga turun menjadi 11,6%. Jadi, ini menunjukkan bahwa strategi efisiensi berhasil membuat produksi menjadi lebih terkendali. Jadi, toko ini tidak perlu menaikkan penjualan dulu untuk meningkatkan profit. Dengan mengurangi waste dan menekan COGS, profit sudah bisa naik cukup signifikan. Di slide ini, perbandingan before dan after terlihat lebih jelas. Revenue before dan after tetap sama, yaitu di angka 484.702.500. Kemudian profit naik dari 229 juta menjadi 248 juta. Artinya ada peningkatan profit sebesar 19.398.000. Wasta juga turun dari 27,6% menjadi 11,6%. COGS total ikut turun dari 6.973.000 menjadi 87.575.000. Dari perubahan dari perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa perubahan paling besar terjadi pada efisiensi produksi. Penjualannya tetap sama, tetapi profit naik karena biaya dan wasta berhasil ditekan. Kemudian slide ini juga menjelaskan dampak bisnis setelah strategi diterapkan. Dari aspek keuangan, profit meningkat sebesar 19.398.000. Dari aspek operasional, wasa turun cukup besar dari 27,6% menjadi 11,6%. Dari aspek manajerial, dashboard membantu pemilik usaha membaca kondisi bisnis dengan lebih cepat. Misalnya pemilik bisa langsung melihat COGS, wasta, dan profit tanpa harus menghitung secara manual tentunya. Dari aspek pertumbuhan, efisiensi ini juga memberikan ruang bagi bisnis untuk berkembang lebih jauh. Jadi, kalau nanti toko ingin ekspansi lebih besar, pondasi operasionalnya sudah lebih sehat dan terstruktur. Intinya, strategi ini berdampak langsung pada profit dan juga memperbaiki cara toko mengelola produksinya. Sebagai kesimpulan, bisnis toko roti ini sebenarnya sudah profit sejak periode sebelumnya, before. Total profit before adalah 229.439.000. Setelah strategi efisiensi diterapkan, revenue tetap sama di angka 484.702.500. Peningkatan profit sebesar 19.398.000 terjadi karena COGS itu berhasil ditekan dan juga wasa juga turun dari 27,6% menjadi 11,6%. Rekomendasi dari analisis ini adalah toko perlu mempertahankan perencanaan base produksi berbasis kebutuhan harian. Wasta juga perlu dipantau sebagai KPI utama dalam operasional. Selain itu, dashboard bisnis intelligence sebaiknya digunakan secara rutin agar pemilik usaha bisa membaca kondisi bisnis dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi, poin utama dari presentasi ini adalah bisnis sudah berjalan dengan baik, tetapi efisiensi produksi membuat profit menjadi lebih kuat tanpa harus mengubah data penjualan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, maka itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.